Perkenalkan, nama saya Berina Manurung, SPD, MPD, Kepala SMA Negeri 1 Simpang 4, Kabupaten Karo. Menjua-jua. Berbagi praktik baik kepala sekolah transformatif, perjuangan menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Simpang 4. Mengabdi, berjuang, dan berkorban untuk mutu pendidikan. Bertugas sebagai kepala sekolah di daerah yang belum kita kenal sangatlah tidak mudah. Banyak tantangan dan rintangan yang harus kita hadapi. Terlebih sekolah tempat saya bertugas yaitu SMA Negeri 1 Simpang 4 merupakan sekolah yang berdampak bencana alam yaitu meletusnya Gunung Sinabung yang paling dahsyat di tahun 2010 hingga 2015. Dari segi mental, masyarakat di daerah sekolah ini pasti tidak sama dengan daerah yang belum pernah mengalami musibah. Ada kemungkinan besar mentalnya merasa tertekan, sedih yang luar biasa karena kehilangan harta benda dan bahkan jiwa keluarganya. Lokasi sekolah terpaksa direlokasi dari sekolah yang lama, yaitu dulu berada di Desa Sebintun, menjadi Desa Beganding yang letaknya lebih aman dari peristiwa meletusnya Gunung Sinabung. Di samping itu, dulu saya bertugas di Kabupaten Deli Serdang yang jaraknya cukup jauh dari Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo. Pada bulan Agustus 2022, saya dipercayakan menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Simpang 4. Saya berdomisili di Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Patumbak, Desa Marindal 1. Bukan hal yang mudah untuk hijrah membawa keluarga karena perpindahan tugas. Karena saya masih punya anak balita, maka saya bersama keluarga sepakat untuk tidak pindah rumah, melainkan saya yang harus pulang pergi setiap harinya menuju sekolah. Banyak tantangan yang harus saya hadapi di dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Simpang 4. Pertama, jarak tempuh antara rumah dan tempat bertugas yang memakan waktu lebih kurang selama 3 jam. Jarak yang sangat jauh tentu merupakan suatu tantangan besar bagi kita selaku kepala sekolah, di mana kita harus bisa memberikan contoh kepada seluruh warga sekolah yang berkaitan dengan kehadiran. Selain itu, sangat berhubungan erat juga dengan kondisi kesehatan tubuh kita, di mana rasa capek yang amat sangat selalu kita rasakan setiap hari. Kedua, keadaan sekolah yang kurang memadai. Karena sekolah ini adalah sekolah yang direlokasi pada tahun 2015, sudah tentu sarana dan prasarana tidak memadai. Sekolah yang kami gunakan saat ini adalah areal dari SD negeri yang ada di Desa Beganding. Ruangan yang kami gunakan untuk kantor dan bahkan untuk ruang kelas adalah bekas dari perumahan dinas guru SD yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan pada saat itu. Sumber air yang sama sekali tidak ada sehingga sulit kita untuk melaksanakan kebersihan. Atap sekolah yang banyak bocor dan plafon yang sudah banyak runtuh. Ketiga, minat belajar siswa yang sangat rendah. Siswa yang bersekolah di SMA Negeri 1 Simpang 4 rata-rata adalah anak yang berasal dari keluarga yang terdampak dari letusan Gunung Sinabung. Hal itu menjadi tantangan yang berat bagi saya karena saya data dari tahun-tahun sebelumnya bahwa lulusan PTN dari SMA Negeri 1 Simpang 4 hanya berkisar antara 2 sampai 3 orang saja per tahunnya. Yang keempat, kurangnya dukungan orang tua terhadap kemajuan pendidikan anaknya. Sesungguhnya pendidikan itu dimulai dari rumah dan yang paling paham karakter dari anak adalah orang tuanya masing-masing. Maka jika orang tua kurang memperhatikan atau kurang memperdulikan tentang pendidikan anaknya, maka kecil kemungkinan anak tersebut bisa menjadi anak yang sukses di hari depan. Karena di dalam keberhasilan anak, dukungan orang tua adalah hal yang paling utama. Dari berbagai tantangan yang saya hadapi, tentu harus berupaya untuk mencari jalan keluar dari setiap masalah itu. Karena saya menyadari bahwa tantangan itu adalah suatu pembelajaran yang sangat berharga, yang dapat menguatkan dan semakin mendewasakan kita di dalam segala hal. Saya percaya bahwa tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Menghadapi tantangan juga memerlukan ketekunan dan kesabaran. Yang pertama, dalam masalah jarak antara rumah dan sekolah. Agar jarak itu tidak menjadi masalah bagi saya, maka beberapa trik yang saya lakukan setiap hari adalah pulang dengan tepat waktu dan berlangganan dengan kendaraan yang biasa kita tumpangi,
supaya kita tidak lagi menunggu ataupun kejar-kejaran dengan penumpang lain. Perjalanan yang memakan waktu hingga 3 jam saya gunakan untuk beristirahat di dalam bus. Walaupun sudah tiba di rumah dalam keadaan gelap, tetapi saya tetap semangat dan dalam keadaan sukacita dapat tiba dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga saat berangkat ke sekolah. Walau hujan, cuaca dingin dan jam masih menunjukkan pukul 4.30 pagi dini hari, tetapi saya berangkat dengan semangat menuju sekolah. Dan sebelum berangkat ke sekolah saya sudah bangun jam 03.00 untuk menyiapkan makanan untuk bekal saya bawa ke sekolah, juga untuk makanan keluarga yang ada di rumah. Semuanya itu saya lakukan dengan senang hati dan penuh kegembiraan. Supaya tidak memakan biaya ongkos yang besar, maka saya menumpangi mobil teman yang bekerja di kantor Camat Simpang 4 dari kota Brastagi. Dan menuju sekolah, saya menumpang sepeda motor siswa. Di samping untuk mengirit juga karena terbatas kendaraan yang ada menuju sekolah. Yang kedua, melakukan pembenahan sekolah. Dalam keterbatasan dana yang dimiliki sekolah karena jumlah siswa yang sedikit, yaitu sekitar 300 siswa. Hal itu tidak menjadi penghambat bagi saya untuk melakukan berbagai perbaikan. Dana kami kelola dengan memprioritaskan yang terpenting dari yang penting. Saya dengan seluruh warga sekolah berkolaborasi di dalam melakukan perbaikan di dalam segala aspek, terutama dalam perbaikan fisik sekolah. Langkah pertama yang kami ambil adalah dengan mengupayakan sumber air, yaitu membor sumur sejauh 75 meter dengan dana yang tidak sedikit. Langkah kedua, yaitu memperbaiki plafon dan atap yang bocor, baik di ruang kelas maupun di ruangan kantor. Yang ketiga, melakukan pembenahan meja dan kursi siswa, melakukan pengecatan ruangan dan lain sebagainya. Hingga kini masih berjalan pembenahan sedikit demi sedikit. Yang ketiga, mengatasi minat belajar siswa yang rendah. Memang hal ini bukanlah hal yang mudah. Untuk meningkatkan minat siswa di SMA Negeri 1 Simpang 4, saya sebagai kepala sekolah beserta seluruh guru-guru bersepakat membuat suatu program yang dapat memotivasi siswa untuk merangsang pikirannya supaya dia memikirkan cita-cita dan hendak kemana dia nanti setelah lulus dari SMA. Program yang kami tawarkan adalah Goes to Campus. Dan program ini kita syukuri anak-anak menyambutnya dengan senang. Yaitu membawa anak-anak yang baru duduk di bangku kelas 12 ke kampus-kampus negeri yang ada di Sumatera Utara. USU, WINSU, UNIMED, Polmed, dan Poltekkes. Program ini kami mulai sejak tahun 2022. Melalui program ini, anak-anak bisa langsung melihat bagaimana tentang kehidupan di kampus. Dengan adanya program ini, maka jumlah siswa yang lulus di PTN mulai meningkat drastis. Yang dulunya di tahun 2022 hanya 2 orang yang lulus di PTN. Tahun 2023 menjadi 32 orang. Yang keempat, memacu dukungan orang tua terhadap pendidikan. Karena pengaruh orang tua sangat besar dalam anak-anak meraih cita-citanya, maka kami pihak sekolah sepakat untuk melakukan pertemuan dengan orang tua kelas 12 setiap awal tahun ajaran dimulai. Dalam kesempatan ini kami menghadirkan orang-orang yang memiliki kompetensi yang berkaitan dengan kampus untuk menyampaikan hal-hal yang bisa merangsang pikiran orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Sebagai refleksi, setiap kilometer yang saya tempuh dalam perjalanan panjang ini selalu memberikan pelajaran berharga. Dari awal saya sudah sadar bahwa keputusan untuk bekerja di daerah yang jauh bukanlah keputusan yang mudah. Namun melalui setiap tantangan yang saya hadapi, saya belajar bahwa dedikasi sebagai seorang kepala sekolah bukan hanya tentang hadir dan memimpin sekolah saja, tetapi tentang bagaimana kita menghadapi tantangan yang ada dan membuat tantangan tersebut menjadi pembelajaran untuk perbaikan di hari-hari berikutnya, sehingga sekolah yang kita pimpin akan semakin maju dan terus melakukan perubahan-perubahan
yang berarti bagi masyarakat sekitar. Sekian dan terima kasih.